Nama saya Angelina Pasaribu, NIM 222314249 dari Prodi Pendidikan Seni Musik kelas A, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan 2022. Nah, di sini saya akan membahas dua materi atau dua topik, yaitu yang pertama adalah makanan dan minuman seorang penyanyi, dan yang kedua adalah latihan pernapasan sederhana untuk penyanyi. Materi yang pertama itu adalah makanan dan minuman seorang penyanyi. Nah, pada saat kita bernyanyi, beraktivitas vokal atau melakukan rekaman, pasti kita ingin merasakan kenyamanan, kelegaan. Nah, bibir yang pecah-pecah, mulut yang kering, otot yang kaku, hingga perut kembung itu membuat performa vokal kita menjadi tidak maksimal. Tapi itu semua bisa kita atasi dengan menjaga makanan dan minuman yang akan kita konsumsi. Maka dari itu, penyanyi profesional yang memiliki jadwalnya padat pasti sangat berhati-hati di dalam memilih makanan dan minuman yang akan mereka konsumsi. Ada salah satu hal yang harus kita ketahui, yaitu pita suara kita letaknya ada di saluran pernafasan, sementara makanan dan minuman yang kita konsumsi itu lewatnya dari saluran pencernaan. Jadi saluran pernafasan dan saluran pencernaan ini adalah dua pipa yang berbeda, sehingga apapun yang kita makan dan apapun yang kita minum itu tidak akan terkena secara langsung ke suara kita. Nah, makanan dan minuman yang akan kita bahas ini bukannya sama sekali tidak boleh kita makan, melainkan kita harus mengatur jadwal di saat kita ingin mengkonsumsinya. Nah, sarannya adalah minimal dikasih 2 jam jeda di saat kita ingin beraktivitas vokal. Contohnya, jam 8 kita ingin beraktivitas vokal. Nah, jam 6 ini adalah waktu yang paling terakhir kita mengkonsumsi makanan dan minuman tersebut. Berbicara tentang makanan dan minuman apa sih yang sebaiknya sebagai vokalis hindarin dan apa saja yang sebaiknya dikonsumsi? Sebenarnya aturannya sangat standar, yaitu makanan dan minuman yang menyehatkan secara umum. Karena instrumen kita itu adalah tubuh kita. Jadi jika tubuh kita itu sakit, maka suara kita menjadi tidak nyaman. Nah, banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Apakah gorengan dan makanan pedas itu baik dikonsumsi atau sebaiknya dihindari? Kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Stay tune ke video selanjutnya. Yang harus kita hindari itu adalah yang pertama, gorengan. Nah, gorengan ini membuat kita batuk, dan batuk ini membuat suara kita menjadi iritasi. Sesaat setelah kita makan gorengan, pasti rasanya di leher itu ada lapisan lemak yang sehingga membuat rasanya menjadi tidak enak. Dan biasanya ketika kita makan gorengan, pasti kita ingin berdehem saja. Nah, mengapa penyanyi itu tidak boleh makan gorengan atau sebaiknya dihindari sebagai vokalis? Itu tadi, yaitu gorengan membuat kita batuk, dan batuk ini membuat suara kita menjadi iritasi. Itu sebaiknya harus dihindari. Nah, yang ketiga itu adalah alkohol dan kafein. Nah, alkohol dan kafein ini membuat kita menjadi dehidrasi. Alkohol juga membuat penyanyi kurang fokus dalam penampilannya. Minuman beralkohol walaupun kesannya hanya diminum saja, tetapi membuat dehidrasi dan membuat menjadi kering. Seperti yang dikatakan sebelumnya, dehidrasi adalah musuh bagi setiap seorang penyanyi. Yang keempat itu adalah makanan dan minuman yang sebaiknya kita hindari. Nah, apa sih yang sebaiknya kita konsumsi? Yang pertama adalah minum air putih, sedikit tapi sering, bukan banyak tapi jarang. Minuman terbaik bagi penyanyi air putih suhu ruang. Maksudnya suhu ruang ini adalah air putih yang tidak terlalu dingin dan air putih yang tidak terlalu panas. Jadi air putih yang sedang-sedang aja. Air putih adalah minuman yang paling terbaik untuk setiap penyanyi. Vokalis itu harus banyak minum air putih ya. Namun minumnya itu bukan sekali banyak, melainkan sedikit-sedikit tapi sering, karena tubuh kita itu butuh waktu untuk mendistribusikan. Dan jika kita minum sekali banyak itu, maka akan langsung terbuang aja. Dan air juga tidak langsung terkena pita suara, tetapi dicerna dulu oleh tubuh. Jadi pendistribusian cairan itu yang membuat suara kita itu menjadi lentur dan tidak kaku. Karena kalau dehidrasi adalah musuh bagi setiap penyanyi, seperti yang kita katakan sebelumnya.
Materi yang kedua adalah latihan pernapasan sederhana untuk penyanyi. Nah, pernapasan dalam bernyanyi merupakan hal pokok yang harus dikuasai seseorang. Teknik ini mencegah seorang penyanyi kehabisan suara pada saat menyanyikan nada-nada yang tinggi. Ada beberapa cara sederhana untuk melatih pernapasan, yaitu yang pertama adalah berdiri atau bersila dengan posisi punggung yang tegak. Yang kedua adalah tarik napas dalam-dalam dengan melibatkan pernapasan perut hingga 10 detik dan pusatkan napas pada perut sampai terlihat mengembung. Yang ketiga adalah tahan napas di perut selama 10 detik. Yang keempat adalah keluarkan napas dari mulut secara perlahan. Yang kelima atau yang terakhir adalah lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Bernyanyi adalah seni mengatur nafas. Segala macam dari bernyanyi adalah nafas kita. Nah, yang mengatur nafas kita itu adalah diafragma. Jadi, ketika kita melatih pernafasan, tentu kita juga melatih diafragma kita. Nah, di sini kita akan melakukan latihan pernapasan sederhana. Sebelum kita melakukan latihan pernapasan tersebut, kita harus melakukan pemanasan. Nah, dimulai dari leher, pundak. Nah, di sini kita juga harus tarik napas terlebih dahulu. Tarik napas dari hidung, keluarin dari mulut. Tarik napas dari hidung, keluarin dari mulut. Nah, di sini kita juga harus rileks, tenang. Kita harus biar semuanya tidak kaku, kita harus nyaman pada otot-otot dalam leher atau punggung kita. Latihan yang pertama adalah latihan seperti latihan nafas anjing atau yang dibilang dengan ngos-ngosan. Jadi seperti ini. Itu bisa kita lakukan 3, 4 ataupun 5 kali dalam sehari. Jadi itu bisa melatih pernapasan kita. Latihan yang kedua adalah latihan dengan tarik nafas dari hidung dan ngeluarinnya dari mulut melalui jadi kita tarik nafas dari hidung dan mengeluarkannya. Kita mulai. Nah, itu adalah latihan pernafasan yang kedua melalui. Di sini yang penting itu adalah diafragmanya dihentak dan otot-otot yang di leher dan di punggung itu tidak boleh kaku. Jika kaku, kita bisa melakukan pemanasan yang seperti sebelumnya tadi. Nah, latihan yang ketiga sama seperti latihan kedua, tarik napas dari hidung dan mengeluarkannya dari mulut melalui. Tapi bedanya itu latihan ketiga ini kita lakukan lebih cepat lagi. Nah, latihan pertama, latihan kedua, dan latihan ketiga ini sama kita lakukan atau kita bisa lakukan 3, 4 sampai 5 kali dalam sehari ataupun di saat Anda memiliki kesempatan di dalam melakukannya. Nah, itu adalah latihan pernapasan sederhana untuk penyanyi. Semakin banyak kita berlatih pernapasan, semakin baiklah suara kita. Sekian dari materi saya, terima kasih.